Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat semua. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan buat keluarga besar Bapak almarhum Bahtiar Ginting atau yang biasa dikenal Pak Bagin. Di sini ada Ibu Murni selaku putri sekaligus Ketua Umum Yayasan Bagin Indonesia, Center Indonesia. Juga adik Ibu Murni dan beberapa pengurus yang hadir. Ada Mas Yukendro, ada Bang Bob, Mas Aigi dan lain-lain. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa hormat, terima kasih kepada teman-teman peserta semua yang sudah menghadiri acara bedah buku Muslim Tionghoa di Yogyakarta karya penulis Mas Sunano. Juga mungkin ada rekan-rekan dari media atau wartawan yang menyempatkan diri hadir. Rasanya dengan situasi seperti ini kita melakukan bedah buku atau secara umum diskusi jadi mengingatkan saya pada banyak peristiwa di masa lalu. Sejak saya di SMP, SMA, kuliah menjadi aktivis, dan di dalamnya ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang begitu sangat mempengaruhi saya. Salah satunya adalah pertemuan dengan yang namanya Pak Bagin. Pada saat itu usia saya boleh dibilang sangat belia. Sebetulnya kalau kenal itu dari SMP ya, tetapi mulai intens itu bersentuhan langsung pada saat saya masih di SMA. Banyak sekali peristiwa yang sebetulnya bukan sekedar mendapat pelajaran ya, motivasi soal disiplin, semangat untuk berkarya, tapi jauh lebih dari itu mampu membentuk karakter. Misalnya ini sebelum saya tumbuh jadi aktivis mahasiswa di era sebelum 98, pada saat itu saya pernah di bangku sekolah di SMA itu menjadi pengurus majalah sekolah, bahkan sempat menjadi pemret majalah sekolah di SMA. Waktu itu Pak Bagin masih pemret majalah Simponi dan Swadesi ya. Waktu itu saya masih ingat kantornya tuh di dekat Cawang di Jalan MT Haryono ya, yang sekarang tuh gedung Suzuki Mobilindo. Ada di lantai berapa saya? Iya, di kantor Sinar Pagi juga. Jadi saya waktu itu minta sama Pak Bagin, Pak, saya ini pemret majalah sekolah SMA nih, tolong dong Swadesi atau Simponi sponsor. Nah, Pak Bagin setuju, kau datanglah ke kantor, kan logatnya bahasanya seperti itu. Dibilang logat Batak, ya Batak, dibilang logat Betawi, lulu gue juga dipakai gitu ya. Jadi datanglah saya bersama teman-teman. Nah, karena kita waktu itu SMA kan nggak punya uang ya, uang jajan juga terbatas. Kita bawa majalah sekolah. Waktu itu ada bis Tanjung Priuk Cililitan tuh, saya masih ingat, bis tingkat 43. Kita naik sampai di Cililitan, kan mesti nyambung lagi di MT Haryono. Ternyata uang kita sudah habis tuh buat beli minuman, jajan di perjalanan. Akhirnya bersama teman-teman itu datang ke kantor Pak Bagin, jalan kaki waktu itu, masih pakai pakaian SMA. Ketemu Pak Bagin di sana, justru malah dimarah-marahin gitu. Kenapa kau nggak punya uang? Kenapa harus jalan kaki? Kau nggak punya uang. Akhirnya sudah ketemu, beliau kasihlah uang di amplop, dia kasih logonya Simponi atau Swadesi. Waktu itu dia kasih 25.000 sekitar tahun
8990, 25.000. Itu rasa senangnya luar biasa. Dan itu adalah satu pengalaman yang membuat kita terkesan, karena kita banyak juga belajar tentang jurnalistik, bagaimana menjadi penulis, bagaimana menjadi wartawan. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang dulu mengurus majalah sekolah itu sebagian besar sangat piawai dalam dunia jurnalistik ya, banyak yang bergelut di dunia wartawan. Bahkan salah satunya yang namanya Indra Ramadan, ya salah satu tokoh broadcasting ternama lah di Indonesia selain Wisnu Tama ya, yang pernah menjadi Menteri Komunikasi ya kalau nggak salah ya, Telkom ya. Mas Indra ini pernah malang melintang di dunia broadcasting di televisi, termasuk pernah jadi direktur Kompas TV di RCTI, dan dia SCTV yang melahirkan beberapa program populis termasuk Indonesian Idol ya. Nah ini contoh bagaimana didikan Pak Bagin yang terkenal keras dan disiplin begitu luar biasa membekas, mungkin bukan hanya kepada saya tapi banyak kalangan teman-teman aktivis. Nah dari situ mulailah saya bersentuhan dengan yang namanya dunia ideologi dan politik ketika sudah duduk di bangku kuliah. Sebelumnya saya pernah mengikuti juga di diskusi rutin ya yang disebut Majelis Senenan, yaitu di Jalan Batu Merah, Pejaten, Pasar Minggu. Bahkan saya mengajak teman-teman SMA pada saat itu, sampai akhirnya bisa mengikuti salah satu pagelaran drama dan sendera tari terbesar waktu itu dalam rangka peringatan 90 tahun Bung Karno. Dulu masih ada yang namanya Balai Granada yang sekarang jadi mall ya di Semanggi itu ya, Mall Semanggi. Nah, kita dulu aktif di sana atas nama Gema Patriot dan Yayasan Pendidikan Soekarno. Lalu kemudian sampai di SMA, terus mengikuti perkuliahan, saya kemudian banyak belajar murni, bahkan boleh dibilang semua literasi, semua gerakan pemikiran, bahkan pemahaman-pemahaman ideologi itu lahir dan bersumber dari yang namanya Pak Bagin. Saya pada akhirnya mengakui sampai saat ini, menegaskan bahwa hampir semua pola pikir dan tindakan saya itu sangat dipengaruhi oleh Pak Bagin.